Perahu merupakan moda transportasi air yang saat ini masih digunakan oleh masyarakat di Kota Palembang. Nah, salah satu tempat sentra pembuatan perahu di Kota Palembang berada di Kampung Bari Peringi. Untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan perahu, kali ini ikuti kami di Sriwijaya. Palembang terkenal dengan sungai Musinya yang sangat panjang sekitar 750 km. Membelah kota Palembang menjadi dua bagian, yaitu Ulu dan Ilir. Pada masa kerajaan Sriwijaya, Sungai Musi menjadi jalur utama untuk aktivitas ekonomi, budaya, dan juga politik. Dahulu untuk melewati Sungai Musi, masyarakat menggunakan perahu sebagai moda transportasi air yang saat ini ternyata tetap eksis dan masih digunakan oleh masyarakat untuk menjangkau daerah yang sulit dilewati dengan jalur darat. Angkutan Sungai Musi yang satu ini masih sangat penting. Selain sebagai moda transportasi air, perahu juga jadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat seperti sarana mengangkut hasil bumi untuk nelayan mencari ikan maupun muatan barang lainnya serta berbagai aktivitas kehidupan masyarakat di Kota Palembang. Ternyata Kota Palembang memiliki tempat pengrajin perahu yang telah berusia puluhan tahun. Terletak sangat strategis di pinggiran Sungai Musi dan berhadapan langsung dengan jembatan Musi 6 yang sangat megah. Tempat ini terkenal dengan Kampung Bari Perigi Lorong Tanggaraja RT 12 RW 03 2 Ulu Palembang. Dahulu akses jalur darat masih sulit menjangkau daerah-daerah di pinggiran Sungai Musi, membuat kampung ini pernah dikunjungi oleh Presiden RI Insinyur Soekarno untuk berlabuh dan singgah, karena lokasi kampung sangat dekat dengan pinggiran Sungai Musi. Awalnya pembuatan perahu ini tahun 95. Tahun 95 mulai ada perkembangan untuk perahu bermesin. Nah, kalau di Palembang ini perahu bermesin disebut ketek. Kalau dulu sebelum tahun 90-an masih berdayung. Dayung. Nah, mungkin lebih cepat jadi dibuatlah perahu pakai mesin. Itu mulai tahun 95. Alhamdulillah sejak adanya ini pembuatan ini, ada sebagian warga kita ini melok diajak begawi. Tadinya banyak, ada 6 yang di sini yang bikin. Sekarang ini pindah, jadi terpisah-pisah. Nah, yang ada di lokasi kita ini, yang ini Pak Dadang, yang ini Pak Asmuni. Nah, di sana ada lagi. Benar, Pak Karno itu balik dari pembuangan dari Bengkulu. Bengkulu naik kereta api kan. Nah, subuh nyampe. Sampai dijemput, ada yang jemput di sana, dibawa ke sini.
Makanya di lorong kita ini namanya Tanggul Rajo. Karena pernah Rajo yang naik. Jadi dinamai Tanggul Rajo. Dulu perigi juga ini, perigi besar. Artinya perigi besar itu pak pemandian nggak besar. Kampung Bari Perigi ini memiliki berbagai pengrajin rumahan yang telah berusia puluhan tahun. Salah satunya pengrajin perahu asli Palembang yang telah turun-temurun ditekuni oleh masyarakat sekitar. Dahulu perahu yang digunakan masyarakat kota Palembang adalah perahu tambangan dan perahu kajang yang menggunakan alat bantu dayung. Namun seiring berkembangnya teknologi saat ini, perahu telah dimodifikasi alatnya menggunakan alat bantu mesin. Perahu yang dibuat di sini adalah perahu ketek atau perahu jukung, speedboat dan tongkang hingga muatan 50 ton. Selain membuat perahu, di sini juga bisa memperbaiki perahu-perahu yang rusak. Perahu di Kampung Bari Perigi ini merupakan perahu tradisional khas Palembang yang masih menggunakan bahan dasar dari kayu. Kayu yang digunakan ialah kayu meranti dan leban. Pengrajin meyakini dua jenis kayu tersebut memiliki karakteristik kayu yang kuat, tahan air, dan mudah dibentuk. Sehingga dua jenis kayu itu sampai saat ini masih digunakan. Namun terdapat kendala karena kayu meranti sedikit sulit didapatkan saat ini. Pemilik usaha perahu harus memesan jauh-jauh hari sebelum proses produksi. Ya ada kati yang solid dari bahannya lah kadang-kadang. Iya. Bahannya dari apa? Dari kalau Pak badannya nih meranti. Meranti ini yang saron mencari. Iya. Ya memang ada, cuma nunggu dulu. Dari mana Pak? Macam-macam dari Jambi. Taruhlah ya ada juga leban. Leban. Itu jadi ke bagian apa? Ini bagian tulang-tulangannya nih. Iya. Kalau badannya nih meranti tadi ya.
Ya macam-macam dari ukurannya lah, yang itu lain bawah tuh kan, yang ini lain. Ada yang 3 kubik kan, yang itu 4 kubik bawah tuh. Yang ini 2,5 kubik keseluruhannya kan. Jadi itulah galak dipilih-pilih dulu itu kan untuk mengkong kan. Dipilih papannya. Kalau yang agak kaget dipakai ya. Kalau patah tadi juga. Bodi perahu terbuat dari kayu meranti dan tulang kerangka perahu dari kayu leban. Untuk proses pembuatan perahu sendiri cukup memakan waktu yang lama, sekitar 15 hari sampai 20 hari tergantung besar kecilnya ukuran perahu yang diinginkan masyarakat. Proses pembuatan perahu pertama, para pengrajin memilih kayu yang kokoh dan kuat. Lalu kayu harus dipotong menjadi beberapa bagian untuk dapat disatukan dan dirangkai. Kayu harus dihaluskan agar tidak terdapat serbuk kayu. Setelah selesai barulah dilakukan pengerakitan kayu pada badan perahu, pemasangan atap dan finishing dengan 2 orang pekerja pengrajin. Pemilik usaha perahu mempekerjakan warga sekitar sekaligus untuk membantu perekonomian warga. Tergantung ukuran ini. Kalau ukuran besar macam ini 20 hari orang 2. Kalau kecil macam ini 15 hari orang 2. Tergantung, kalau ukurannya kecil ya ada harga 20. Kalau yang besar ada 30, macam-macam ya. Kalau yang agak kecil lagi lebih murah lagi. Dia tergantung ukuran, Bu. Masalahnya di sini banyak yang ini, yang nganggur. Jadi kita arahkan ke sini, kita ajak begawi biar dia ada kegiatan. Membantu perekonomiannya juga. Lalu dari pemerintah dapat bantu alat-alatnya, alat-alat subuh, ini gergaji kan, kalau bisa. Para pengrajin perahu mengatakan ada teknik tersendiri, dibutuhkannya ketelatenan, teliti, dan adanya kemauan untuk membuat perahu. Rata-rata para pengrajin perahu di sini merupakan pengrajin yang mewarisi usaha keluarga secara turun-temurun. Dengan adanya usaha ini, sedikit meringankan perekonomian warga sekitar. Ya, tingkat kesulitannya ya dari dari bahan papan kan. Sekarang kan lah mulai sulit untuk papan meranti kita pakai kan, khususnya yang bagus kan. Kita memang dari keturunan dari bapak kan. Ya memang nggak semua orang yang bisa bikin perahu kan. Ada terkhusus teknik sendiri kan. Ya alhamdulillah untuk sekarang kan yang kakak ini lancar. Sekarang penjualannya kan omset berapa 1 bulan ini udah hampir terjual berapa buah perahu kan. Lancar juga. Ya alhamdulillah untuk selama kita ngerjain usaha ini, alhamdulillah kebutuhan keluarga terpenuhi kan.
Tempatnya yang strategis ini mempermudah para pengrajin perahu, karena ketika selesai perahu dapat langsung diuji coba di sungai, apakah mengalami kebocoran dan lainnya. Perahu di sini tentunya mempertahankan kualitas agar pembeli tidak kecewa. Harga perahu relatif dari 5 juta sampai 15 juta rupiah, tergantung besar kecil dan jenis perahu yang diinginkan oleh masyarakat. Melihat usaha ini, perangkat setempat menyambut baik usaha-usaha yang dilakukan oleh warga di Kampung Bari Perigi ini. Dengan adanya usaha ini memberikan dampak positif untuk perekonomian warga dan mengurangi jumlah pengangguran. Besar harapan warga dan perangkat setempat untuk pemerintah dapat lebih memperhatikan dan melirik potensi usaha yang ada di Kota Palembang, salah satunya di Kampung Bari Perigi ini. Kalau aku sebagai RT ini positif, sangat positif. Ada yang dah kata gawian, pacak belok di sini begawi. Nah dia ini sistemnya ini bolongan. Ada gawian, diajak. Nah, di situlah hitungannya itu. Kami mohon dengan pemerintah kalau ada pembinaan. Jadi apa pacak kualitas hasil yang dibuat ini lebih bagus lagi. Pembinaan, pelatihan, cara ngalusi, nyugu, kayu segala macam itu. Ini kan otodidak. Jadi untuk mana supaya meminus dia ini maju lagi. Itu harapan kami selaku RT untuk pemerintah. Kalau ada perhatiannya ke depannya ini. Meskipun seiring berkembangnya teknologi yang sangat pesat membuat masyarakat banyak menggunakan jalur darat, tetapi masih banyak sebagian warga yang menggantungkan perekonomiannya melalui transportasi air yang satu ini. Selain sebagai moda transportasi masyarakat di Kota Palembang, perahu juga merupakan akses untuk menunjang perekonomian masyarakat di Kota Palembang sebagai angkutan barang elektronik, bahan pokok, maupun sebagai akses wisata di Kota Palembang. Demikianlah ini Sriwijaya kali ini. Saya Regita Ditarifani dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.